Jadi cobaan itu, ujian itu dua jenis, keburukan dan kebaikan. Dan dua-duanya sumber kebahagiaan kalau disikapi dengan benar. Nah, kunci bahagia ada berapa? Dua, yaitu iman dan amal soleh. Jadi silakan mau bekerja apa saja, mau tinggal di mana saja, yang penting tiap waktu iman kita meningkat dan yang kita lakukan jadi amal soleh, baru bahagia. Itu kuncinya. Ini terus akan diulang-ulang supaya kita tidak salah fokus dalam hidup ini. Jadi bukan sibuk meningkatkan penghasilan, meningkatkan aset, tapi sibuk meningkatkan iman dan amal soleh. Nanti gimana dong tentang rezeki, gaji, penghasilan? Semua itu adalah milik Allah. Allah yang punya rezeki kita tuh ya. Allah yang membagikan, Allah yang menahan, Allah yang mengambil sesuka Allah. Bagi kita sama saja. Diberi, ditahan, diambil, yang penting semua kejadian bisa membuat makin dekat dengan Allah. Bahagia itu karena dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu tergantung iman dan amal soleh. Jelas hadirin sekalian? Jadi kalau kita kurang bahagia artinya apa? Bu, kalau ibu kurang bahagia artinya kurang apa? Kurang makan lagi, kurang iman, dan kurang amal soleh ya. Mudah-mudahan tidak bosan nih teman-teman, karena saya mengulang terus 3 ciri orang kurang iman. Udah tahu Bapak Ibu? Belum, kan baru masuk ya. 3 ciri kakek-kakek, nenek-nenek kurang iman. 1 adalah selalu cemas dengan yang belum terjadi. Jadi kalau sudah ingat nanti, besok, ya stres. Bukan tidak boleh ingat, bukan tidak boleh cemas, tapi cemas terus atau tidak? Pasti ada cemas, tapi segera menjadi tenang karena ingat ada Allah. Gimana besok? Ada Allah. Gimana nanti? Ada Allah. Ini susah nih bagi kita. Kalau Allah nolong, tidak ada yang susah. Saya tidak punya apa-apa. Allah Maha Kaya, pemilik langit dan bumi, yang memberi kepada semua makhluk yang ada. Tapi gimana saya nggak ada yang nolong? Allah Maha Dekat. Tapi tidak ada yang peduli ke saya. Allah Maha Peduli kepada hambanya. Selama ini aja kita diurus. Nah, jadi kalau udah kuat iman tuh pasti ke Allah terus. Ada Allah. Allah Maha Dekat. Allah Maha Melihat. Allah Maha Tahu segalanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Baik. Allah sudah janji akan menolong. Allah janji akan mencukupi. Allah tidak pernah lalai dari makhluknya. Allah Maha Perkasa. Waduh, udah enak sekali. Gimana dong kalau kejadiannya tidak cocok dengan keinginan kita? Tidak apa-apa. Penting yang terbaik menurut Allah untuk kita. Tapi gimana kalau misalkan kita kejadiannya yang pahit? Kalau kita sudah berlindung ke Allah, sudah berbaik sangka, pahit hanya casingnya saja, hatinya tidak akan dibuat pahit. Karena yang membuat tenang itu adalah Allah. Banyak di Palestina yang menghadapi kepahitan luar biasa ya. Tapi hatinya diturunkan sakinah oleh Allah. Jadi malah jadi tampak indah. Yang kedua apa? Sedih, sakit, kecewa dengan yang lalu, terbelenggu oleh yang lalu tuh. Jadi tidak bisa move on. Selalu ketarik oleh masa lalu. Kamu dulu kan pernah begini, terus saja. Dia pernah menipu saya, dia pernah menyakiti, saya pernah terluka. Yang lalu bagaimana kalau dengan iman? Yang lalu emang sudah takdirnya. Memang itu yang harus kita jalani. Tapi kok pahit sekali? Sangat besar kemungkinan karena dosa.
Jadi bagaimana menghadapi yang lalu? Menghadapi yang lalu ridho dengan takdir yang ada, emang sudah begitu, dan tobat, minta ampun. Kepahitan apapun diundang oleh keburukan kita. Ke depan kita benar-benar sempurnakan ikhtiar, doa, dan tawakal, berbaik sangka ke Allah. Yang lalu kita terima, memang itu garis hidup kita, episodenya harus begitu, dan tobat. Lalu yang sekarang bagaimana? Kalau orang kurang iman yang sekarang CTA, tahu CTA? Capek tiada akhir. Baru ngarang, capek pikiran, capek hati, ribet aja, urusan tuh ribet, jengkel, kecewa, pokoknya mah namanya kalau perempuan mbak ribet ya, kalau suaminya mas ruwet. Pokoknya ciri khas orang kurang iman tuh ribet hidupnya tuh. Semua jadi masalah, semua jadi persoalan, diperbesar, didramatisir, ribet aja gitu. Capek. Halo? Kenapa jadi lihat wajah saya kayak gini? Kenapa nyindir saya terus? Enggak nyindir. Ini mah Bapak aja yang menjiwai ya. Pernah ketemu enggak Bu dengan orang yang ribet aja? Dari bangun tidur tuh ngomel, marah-marah, uring-uringan, nyesel, mencela, ngerasulo. Pokoknya dari bangun sampai tidur tuh enggak ada enaknya hidup ini. Pernah dengar tidak yang begitu? Pernah? Pernah ya? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri ya. Ada tuh yang kayak gitu Pak. Bangun tubuh sendiri dikutukin. Nah ini ciri orang kurang iman. Ya kalau orang yang kuat imannya bagaimana? Ya syukur weh ya kan. Dijadikan amal semuanya. Kalau dijadikan amal, nggak ada ribetnya. Ribet itu nafsu, bukan diniatkan jadi amal soleh. Tidak ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa jadi mikir semua? Sebentar lagi juga kita meninggal. Apalagi masa keemasan. Tadinya programnya tuh macam-macam Pak, kan ini untuk orang tua. Apa ya cocoknya judulnya, apakah masa sakaratul maut? Ih horor katanya, nggak ada yang daftar. Menjelang ajal juga horor, nggak ada yang mau daftar Pak. Tapi sesudah masa keemasan ya pada daftar begini. Bu, Pak, sayang hidup ini kalau tidak dibuat indah, betul tidak? Nah begitulah. Jadi jangan pernah merasa akan bahagia tanpa iman, tidak bisa. Tidak bisa. Dunia berikut isinya rumah bagus, mobil mewah, penampilan indah, harta melimpah. Itu mah bukan sumber kebahagiaan, bahkan itu sumber penderitaan. Kalau nggak pakai iman Pak, beneran. Makin mahal, makin bagus, makin keren, nyiksa. Kesiksa apa? Kesiksa pengennya. Lagi pengen itu kesiksa lah Pak, sampai ke bawah-bawah sholat. Udah gitu kesiksa lagi berusaha mengupayakannya. Inginnya aja udah menyita waktu banyak kita. Ingin dunia tuh kalau nggak hati-hati menguras waktu kita. Bukan tidak boleh punya keinginan ya. Kemudian menyiksa ketika ikhtiarnya. Sekolah diteleponin pergi sana. Pokoknya kalau lagi pengen dunia tuh habis tuh tenaga waktu kita, benar? Sudah gitu ketika dapat mulai kesiksa lagi Pak.
kesiksa, pengen pamer, pengen dilihat orang, diakui orang. Udah itu tegang lagi. Kenapa? Takut rusak, takut kegores, takut hilang, takut ada saingan, takut dicurigai KPK, takut bayar pajak. Aduh, capek. Udah gitu kesenggol, kayak kesenggol kepalanya, Pak. Padahal cuman kecodet dikit. Mobil kesayangan kayak keiris lehernya. Aduh, bukan tidak boleh punya, ya. Tapi biasa aja lah. Dunia biasa aja. Benar? Halo? Sebetulnya saya mau ngebahas tentang ilmu munafik ini, tapi ilmu dasar tentang ketauhidan ini penting sekali. Karena kalau tidak, ya nggak ada bahagianya aja hidup ini. Apalagi kita makin tua kan makin penyakitan, Pak. Nggak bisa kayak dulu. Punten, Mim, udah dapat kiriman belum Mim tentang waktu zaman sebentar ya, saya kirim sedikit Mim, tayangkan betapa bedanya gitu ya ketika sedang zaman dulu dan zaman sekarang. Sebentar ya. Izin dulu Ustadz Miftah udah tersambung. Pak Miftah Farid sudah tersambung? Alhamdulillah. Bagi sahabat-sahabat di MQFM, guru kita Pak Kiai Haji Profesor Miftah Farid sudah bersama kita. Silakan disimak. Hatur nuhun Pak Miftah, semoga berkah, usia panjang, penuh kebaikan, sehat lahir batin, diberikan nikmat iman, nikmat ibadah, dan nikmat istiqomah. Amin ya rabbal alamin. MQFM silakan ya, simak. Nah, kita teruskan sekarang yang di sini ya. Sebentar, ini kemarin saya dapat tayangan ini dari teman-teman. Sebentar ya. Oh, saya ngeliatin terus Pak, jadi tegang saya nih. Enggak, ini saya hanya ingin menunjukkan betapa gitu. Saya pas lihat ini juga, oh ya Allah, masaknya seperti ini sudah selesai. Ini yang naik-naik pohon, udah dapat belum Mim? Belum ya? Nah, ya sebentar ya. Nih Mim, saya kirim ke Hamim ya. Ini zaman tahun 90 berapa gitu ya. Mungkin nggak ada yang ngebayangkan seperti ini. Nah, udah saya kirim Mim, boleh nanti ditayangkan ya. Baik. Artinya makin lama kita tuh makin reyot, betul tidak Pak? Kita kan kalau sudah senior gini, kalau mau bangkit dari duduk tuh kan kayak mau take off tuh, nyorocot ya. Kalau zaman dulu mah ancelang, makin tua. Bayangkan Pak, kita makin tua, tubuh makin rentan. Kalau iman tidak makin kuat, makin menderita tuh Pak, makin tua tuh. Kenapa putus nih? Punten. Nah, begitu. Jadi harus iman kita makin kuat. Setuju? Sudah siap Pak. Oh, langsung bisa Mim? Ya, kita simak nih. Tahun 90 naman, kecil Mim. Kecil. Ini adalah zaman saya tuh zaman dulu. Aduh, menilincah gitu. Waduh. Oh, kok udahan Mim? Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi ini zaman para santri. Aduh. Zaman bawa-bawa balok kayu tuh lihat. Ini lagi latihan kebersamaan. Seperti ini pada lincah gitu. Sekarang pas saya lihat-lihat gak berau saya naik pohon kayak gitu. Waduh. Ya udah segitu aja, malu. Saya ngebayangin sekarang saya naik pohon, amit-amit nyorocot.
Gak kebayang harus loncat-loncat kayak gitu. Udah selesai waktunya Pak, kita loncat-loncatan. Jangan nyoba-nyoba ya kayak ya. Di sini naik pohon, nanti dimarahin cucu. Oh iya iya iya. Nah artinya apa? Artinya kalau kita enggak serius sekali untuk meningkatkan iman, coba udah tubuh makin segala kerasa, betul tidak Pak? Ibu udah tahu belum Bu? Kalau santri lewat udah tahu nih program apa? Nih tutup mata, nanti disuruh lewat. Udah ketahuan nih. Saya bisa tuh tutup mata. Ini lewat, nggak usah dilihat, nggak usah disentuh. Ini pasti PAUD, TK nih. Lewat lagi, SMA, SMP nih. Lewat lagi, ini pasti gurunya atau dosennya nih. Lewat lagi, ini masa kemasan. Nggak usah dilihat. Lewat, minyak telon, kayu putih, PAUD, beres. Ini Gatsby, ini SMP nih, tisu. Nggak kuat pakai beli minyak wangi. Yang agak gede, ini udah mulai gajian nih, parfumnya udah beda. Ini, masa kemasan, ini yang Remason, PPO. Maaf Pak, kita sekelompok ya. Dulu saya suka heran, lihat kenapa nenek kalau mau tidur tuh dibalur ininya teh. Lah sekarang saya enak betul. Kalau mau tidur teh, aduh gosok-gosok anget ya. Adik-adik belum ya. Begitulah artinya apa? Kalau mau bahagia sebelum meninggal, kita harus serius meningkatkan iman. Apa kunci meningkatkan iman? Yang pertama apa? Ilmu. Gak bisa iman meningkat tanpa belajar agama, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau iman, amal soleh itu pintunya satu, ilmu. Dengan catatan nyari ilmunya ikhlas. Dan kalau sudah dapat ilmu, berusaha diamalkan dengan ikhlas juga. Gagalnya nyari ilmu agama adalah nyari ilmunya niatnya bukan ingin dekat dengan Allah. Niat ingin dianggap pintar, ingin dianggap ilmunya luas, ingin disebut punya gelar, titik-titik, macam-macam, ingin disebut ustadz, kiai. Kalau mencari ilmu agama dengan tujuan duniawi saja, bukan untuk takarub kepada Allah, mungkin ilmunya dapat, tapi iman tidak menguat. Apa cirinya orang yang imannya menguat? Imannya menguat itu cirinya lebih tenang. Tenang, ajeg, mantep hidupnya tuh Pak. Mau apa dipuji, dicaci, sehat, sakit, lapang, sempit, mudah, susah, diangkat, diturunkan, ajeg saja. Karena mengerti semua ini terjadi dengan izin Allah, semua ini adalah ujian yang harus dilalui dengan dekat dengan Allah. Jadi ajeg saja. Ini tenang, mantap, hayyin. Enggak gerasa-gerusu, enggak panikan, enggak mudah emosional, enggak. Mantap, ajak, tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, semangat, menyemangatkan. Nah, buahnya apa? Akhlaknya makin baik. Jadi kalau belajar niatnya benar, caranya benar, dan diamalkan, nanti iman menguat, kemudian hasilnya pribadinya makin indah. Gitu, rumus. Jadi kalau negeri ingin jadi baik, ya tidak bisa tidak. Harus orang-orang yang memimpin, mengelola, dan mengatur orang-orang yang beriman. Karena akhlak baik itu buah dari keimanan. Dan iman itu buah dari ilmu agama yang dipahami dengan niat benar dan caranya benar. Jadi kalau tidak peduli kepada agama, tidak belajar dengan niat benar dan tidak berusaha mengamalkannya, susah. Ya, rumusnya begitu. Jelas kayak apa? Banyak ngomong. Iya, emang lagi ceramah kayak. Lanjut. Nah, yang kedua apa? Supaya iman kita menguat. Yang tadi belajar ya. Cara menguatkan iman adalah amalkan ilmunya. Jadi bukan untuk tahu, bukan untuk hafal.
Dapat ilmu, ini pagi ini dapat ilmu misalkan. Mungkin gak semua bisa diamalkan. Pegang. Oh, saya tiap hari harus belajar. Nah, dapat. Pokoknya amalkan. Itu nambah tuh. Jadi kalau kita mengamalkan gini-gini. Allah kan melihat kita. Ini takdir kita dapat ilmu tuh dengan izin Allah. Ini sebagai amanah. Kalau diamalkan, Allah tahu tidak? Jawab. Kalau kita tidak mengamalkan, Allah tahu tidak? Mana yang lebih Allah sukai? Ketika kita diberi ilmu, kita mengamalkan, atau kita tidak mengamalkan? Mengamalkan. Allah melihat kita, ini takdir dapat ilmu, lalu kita amalkan. Mungkin tidak semuanya, mungkin ada seperempatnya, mungkin sepersepuluhnya, tapi kita berusaha mengamalkan. Allah nanti nambah lagi ilmunya ke kita. Kalau ikhlas mengamalkannya, tapi kalau amalnya ria, Allah tahu tidak? Dia beramal nih, dia tahajud, tapi untuk dipamerkan. Dia ngaji, tapi Allah tahu dia pengen dipuji orang. Dia saum, tapi Allah tahu saumnya ini untuk dianggap soleh. Enggak nyampe ke Allah. Allah tahu ini bohong. Dia pakai amalan untukku, tapi niatnya untuk pujian makhlukku. Misalkan seperti itu. Maka urusan mendekat dengan Allah tuh lebih mudah dibanding mendekat kepada orang. Kenapa? Karena Allahnya udah maha dekat. Dan Allah senang kita dekat dengan Allah tuh. Beda ya, kita ingin dekat dengan orang. Dia belum tentu suka kita ngedeketin dia. Bisa jadi curiga ke kita. Kita banyak nelponin dia, dia jengkel, benar? Coba, Bapak diteleponin jam 2:30. Terus diteleponin jengkel tidak? Tiap hari 5 kali ngetokin rumah kita, jengkel tidak? Minta-minta terus, Pak minta makan, minta duit, enak kita kepada dia. Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala justru makin sering minta, makin disukai. Sepertiga malam, itu malah saat mustajab. Makin sering doa, makin diberkahi. Gitu Pak, udahlah, nggak usah ribet. Pengen dekat dengan orang, pengen disayang orang, pengen dicintai orang, pengen dihormati orang, mau apa? Nggak penting. Kalau dengan orang tuh bukan mau, tapi kita yang memberi. Jelas? Kayaknya enggak nih, pelan gini ngangguknya. Ini sedikit dirubah ya. Jadi kalau bergaul dengan orang itu, bukan kita ngarap-ngarap dari orang. Kita ngarap-ngarap bisa manfaat untuk orang. Bukan ingin diberi, ingin bisa memberi. Bukan ingin dihormati, ingin menghormati. Kalau kita berharap dari makhluk, udah menderita kita ini. Jelas? Udah nggak jelas, gimana maunya ini teh? Harusnya kalau jelas, kalau nggak itu dia belum jelas katanya. Nah terusin ya, jadi amalkanlah dengan ikhlas. Apalagi yang bisa mempercepat kita nambah iman. Pokoknya mengamalkan ikhlas. Gagalnya itu adalah kita niatnya pengen dinilai orang, itu yang bikin gagal. Udah berhenti pengen dinilai orang. Ini santri, makanya kalau santri nggak ribet dengan penilaian orang mah, santri sudah waktunya potong rambut, gundul we, ya kan? Waduh, kena nanti saya sayang. Nabi Ibrahim suruh motong leher anaknya, mau kita tahalul aja masa nggak mau, benar? Kenapa berat digundul? Jawab, takut kelihatan jelek ya kan? Padahal, oh jangan padahal udah jelek. Padahal hanya pengen penilaian orang. Jebet-jebet saja. Kemarin pas tahalul di sana, gue udah gundul wela, sudahlah pusing-pusing paling disebut gundul. Berarti bukan menghina, kan fakta ya. Makanya orang-orang yang ribet pengen dinilai orang keren, kaya, cakep, hebat, capek tuh hidupnya Pak. Capek.
Bu, ibu, ibu udah senior sih, udah nggak terlalu capek dandan ya kan? Nggak usah pakai bulu mata palsu loh, masa kemasan nanti namanya kelelahan otot mata yang. Iya kan, kalau pakai bulu mata palsu kayak bawa barbel pak, jadi berotot di sini. Lanjut, lebih enak kan bu kayak gini bu, pakai shawl aman. Bapak juga pakai shawl gini nggak bisa main-main pak, lebih terjaga. Makin pengen dinilai orang, makin ribet hidup ini. Capek, pengen dinilai Allah saja. Bahagia. 3, harus sering baca Quran dengan artinya. Kalau tidak dengan artinya susah. Allah memperkenalkan dirinya paling efektif itu lewat Al-Qur'annya. Allah menurunkan Quran itu untuk memperkenalkan Allah, memperkenalkan kekuasaannya, memperkenalkan aturannya. Makanya maaf orang yang jauh dari Al-Quran, jarang berinteraksi dengan Al-Quran, tidak baca Quran, tidak berusaha memahami artinya, ya sudah, siap-siap aja, madesu, masa depan surem, masening. Apa masening? Masa sekarang pening. Ngarang hadirin. Pokoknya kalau jauh dari Quran, jarang baca Quran, ya sudah, susahlah hidup bahagia. Karena Quran petunjuknya. Sekarang ada Google Map, benar? Setel, patuh saja, 20 meter, belok kanan, belok, 50 meter, belok kiri, belok, nurut saja, nyampe tuh, jauh lebih mudah. Sama Al-Quran, petunjuk Allah, sempurna ya. Kalau Google Map bisa salah dan cuman lahir saja, ini petunjuk sampai ke hati nurani terdalam. Ini contoh yang sederhana ya. Hati semua pengen tenang. Ibu ingin tenang? Mahal tenang itu pak. Gak bisa dibeli. Pakai obat penenang, cuman kamuflase saja, tidak tenang asli. Apa kunci ketenangan batin? Gampang, tinggal lihat Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hatimu akan tentram dengan mengingat Allah. Pengeong gitu pak. Sederhana obat penenang itu zikrullah. Siapa orang yang paling mulia? Orang kaya? Bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Oh, yang paling sukses di sisi Allah itu yang paling takwa. Apa saja ciri orang takwa? Orang takwa itu orang paling bahagia, orang yang mulia, orang yang ditolong Allah, orang yang disayang Allah. Orang takwa tuh urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah. Masih ingat? Di antara ciri orang takwa ini yang sering disampaikan Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ternyata kalau mau bahagia itu gampang, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Nah, mau bahagia, banyak nolong orang, banyak sedekah, banyak berbuat sedekah, lapang sempit, bahagia kalau ikhlas. 2, ini orang ini takwa atau tidak nih kita ini? Lihat, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Bahagia itu menahan amarah. Pertolongan Allah itu kalau suka menahan amarah. Jadi yang mudah jengkel, mudah marah-marah, mudah uring-uringan, mudah ribet, udah nggak ada bahagianya hidup itu. Kayak nggak boleh marah-marah. Siapa yang marah-marah? Tuh udah marah lagi kakek. Bu,
Nggak boleh marah-marah ya. Jangan nanti kata cucu disangka nenek sihir. Nggak boleh marah-marah. Ada jengkel normal, sakit hati normal, kecewa normal. Tapi terus-terus mudah marah dan marah-marah terus, kita nggak disukai Allah. Tidak bahagia, dicabut ketenangannya, dicabut kebahagiaannya, dicabut kemuliaan kita. Nggak ada apa-apanya, kita tuh jadi apa-apaan ya. Tuh, ini Quran ngasih tahu mau bahagia itu menahan marah. Wal afina 'anin nas, maafkan orang-orang. Enggak boleh nyimpan dendam, jangan nyimpan rasa tidak suka kepada saudara-saudara kita. Maafkan sebelum orang minta maaf. Tuh Quran ngasih tahu cara hidup bahagia. Ini satu ayat, Pak. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Mikir baik, berkata baik, berbuat baik, berprasangka baik. Enak hidup seperti itu. Satu ayat. Coba kalau Bapak Ibu baca Quran lebih banyak dengan artinya. Anteng. Apalagi yang bisa membuat kuat iman? Zikrullah. Fadkuruni adkurkum. Makin sering menyebut nama Allah, Allah semakin mengingat kita spesial. Di antaranya kuat iman. Udah, gak usah kebanyakan nyebut nama orang, mending nyebut nama Allah saja. Tuh. Yang penggemar sepak bola mau nyebut Ronaldo, Messi, dan mereka gak ada yang ingat sama kita, betul. Ingat sama presiden juga gak ingat sama kita. Ingat sama artis, apalagi ya kan. Kalau ingat sama Allah, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Udah, gak usah segala diobrolin, zikir aja. Ini ada teman saya suka sekali bersepeda, udah pensiun Pak. Apa yang paling nikmat dalam bersepeda? Bersepedanya tuh jauh, sehari bisa 160 kilo, 60, 70. Kerjanya itu karena udah pensiun, dari satu masjid ke masjid dengan bersepeda. Di Papua, di Kalimantan, di jauh-jauh. Apa katanya? Saya tanya, kenapa nikmat? Karena yang paling nikmat selama bersepeda ini adalah berzikir. Pakai masker, ditutupin, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tidak terasa, sambil menjelajah, sambil melihat daerah-daerah ciptaan Allah, sambil ke masjid, begitu. Tidak harus semua saudara bersepeda sepanjang itu ya, karena beliau sudah habis kerjanya, lalu punya kesenangan mengunjungi tempat, ya sambil berzikir. Ternyata bersepeda sambil berzikir itu enak. Ini cerita saja bahwa zikir itu dimanapun dalam niat cara yang baik, insya Allah menguatkan iman. Tidak harus ya saudara bersepeda kemana-mana, wah gara-gara begini, enggak, yang harus tuh zikir aja. Setuju? Tambah lagi mau bergaul dengan orang-orang yang soleh, itu meningkatkan iman. Jangan salah milih teman. Dan kita tidak harus banyak teman dekat. Banyak teman dekat, kalau tidak hati-hati, buang waktunya banyak. Tidak harus ini kenal dekat, nanti ketemu ngobrol ngaler ngidul, rugi. Waktu kita terbatas. Cari teman dekat, orang-orang yang imannya kuat, yang akhlaknya lebih bagus, yang ilmunya lebih banyak, yang kalau ketemu dengan beliau, jadi ingat ke Allah kitanya. Kalau ngobrol, nambah ilmu kita. Lihat perilakunya, jadi ingat akhirat. Itu penting. Insya Allah kita bisa ke bawah harum. Gitu ya. Segitu dulu, sebentar. Siap-siap tanya jawab Mim. Bentar ya. Bentar.
1 menit ya. Ada tanya jawab? Bapak mau nanya? Ayo. Cek. Bismillah. Izin A dari media sosial ada yang bertanya. Maaf A, izin bertanya. Kalau sudah minta maaf tapi orangnya nggak mau maafin, gimana A? Ya nggak apa-apa, itu kan bukan coupling kita. Coupling kita itu adalah diri kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain memaafkan kita. Tapi gimana kalau dia tidak minta maaf? Evaluasi diri, jangan-jangan kita minta maafnya belum ikhlas, hanya acting saja, belum tobat kepada Allah. Ya tidak ada ruginya evaluasi. Oh ya, saya belum minta ampun. Oh saya belum minta maaf dengan tulus. Kalau dia tidak memaafkan gimana? Doakan kebaikan. Masa dong? Udah doa kebaikan aja supaya jadi pemaaf, supaya diampuni dosanya, gitu. Nggak ada ruginya mendoakan kebaikan bagi orang lain. Gitu, Pim. Di masjid ada yang akan bertanya, silakan Pak. Ibu, Bapak, tuh, ini santri, sabar itu dulu ya, tamu. Maju Pak, boleh Pak? Ibu mau nanya juga. Harus maju Pak, karena mikrofonnya di sini. Supaya bisa terdengar di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tadi Ustadz kan bilang kita harus percaya dengan takdir Allah gitu ya. Semua sudah ketentuan Allah. Iya. Ya, ini lihat fenomena sekarang dengan pinjol dan judol ini seperti apa tanggapan A? Karena kalau saya lihat orang tidak percaya dengan takdir gitu, mencari jalan pintas. Ya itulah Iya. ciri-ciri kalau kita kurang ilmu agama, kemudian iman kita jadi kurang, dalam kesulitan lebih ambil jalan pintas yang tidak halal seperti itu. Yang dapat saya pahami, orang memilih berjudi pasti karena imannya kurang. Kalau imannya kuat, walaupun dalam situasi tersulit sekalipun, tetap berbaik sangka. Allah tahu keadaan saya. Tidak mungkin Allah lalai dari hambanya. Dia akan terus berdoa, dia akan terus ikhtiar, dan akan terus berbaik sangka. Ini saya nggak mungkin, ini keperluan saya. Nggak mungkin Allah tidak tahu. Allah Maha tahu segala-galanya. Allah tahu keadaan. Buat makan, buat bayar kontrakan, Allah tahu. Dia ibadahnya bagus, dia ikhtiar. Tidak mungkin disia-siakan Allah. Pasti ada jalannya. Nah itu menunjukkan imannya belum mantap. Kalau bagi saya dengan adanya pinjol ini, berarti dakwah ini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Mengingatkan ketauhidan. Gitu Pak. Kalau kita lihat kan contoh juga ada dari pihak pemerintah sendiri, contoh untuk kayak mahasiswa yang kekurangan itu bisa diizinkan dari pinjol, itu seperti apa tanggapannya? Oh, saya belum tahu tentang itu Pak. Dari Menko PMK itu seperti itu, menganjurkan bisa pinjam dari pinjol. Berarti Bapak tanya ke Menko PMK yang kalau saya bukan Menko, saya Agim Pak. PMK-nya sama ya. Tanya sana. Kalau saya mau tidak mengajurkan cari yang tidak halal, kecuali pinjol yang syariah, ya syariah yang tidak pakai riba dan tidak bisa dikembalikan. Itu keren ya. Mana ada yang begitu. Beasiswa kemarin waktu haji ke jamaah haji Pak, kan di STAI Darut Tauhid ini biayanya murah, hanya 36 juta sampai tamat, murah lah ya. Mau nyebut mahal juga segitu, mending sebut murah ya kan. Jadi ketiti berapa? Ketiti teh sekitar 5 jutaan setahun lah ya kan, 3.800.000 per semester per tahun.
Ya. Lalu para jamaah mengumpulkan hampir 1, sekian miliar untuk beasiswa. Karena ini amal jariah penting nih. Nah, ini juga akan dibudayakan nanti bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan membiayai pendidikan supaya nggak kepinjol tapi malah bisa dengan beasiswa gitu. Itu solusinya Pak. Terus mau ngomong apa saya ya kan? Satu, saya meningkatkan dakwah tauhidnya. Yang kedua, kita cari solusi ya setidaknya bisa menjadi beasiswa. Makasih Pak. Bu. Tinggal 2 menit kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu santri PMK dari Bengkulu. Ini tadi AA bilang jangan marah-marah gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah kita. Bukan di rumah kita, di rumah ibu. Iya, di rumah saya. Maaf. Ya, nanti fitnah di ya. rumah saya. Kadang kita menyuruh anak atau cucu kita untuk segera Bukan sholat. cucu kita, cucu ibu saya. ya. Tolong ya Bu ya, bukan anak kita, bukan anak Ya. ibu, anak ibu. Ya, anak saya dan cucu saya. Ini penting sekali. Untuk ya. sholat, segera melaksanakan sholat. Nah, kadang kalau kita suruh, ayo sholat bentar, ayo sholat sebentar gitu kan. Nah, itu berulang-ulang terjadi seperti itu. Kalau kita diamkan, ya tetap aja sebentar-sebentar terus. Nah, apakah boleh kita marah? Mohon penjelasannya, terima Saya kasih. emang nggak mau Assalamualaikum marah-marah, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya emang nggak mau marah-marah. Nanti kata anak tuh kalau sholat tuh jadi pemarah katanya gitu. Jadi gimana solusinya, A? Ya diajak ngobrol, bicara baik-baik, dibantu. Apa yang bikin males, apa yang bisa ibu lakukan supaya bisa ibadahnya bagus. Dan yang penting kalau anak susah sholat, orang tuanya tobat. Karena sangat boleh jadi ini karena dosa kita, kelalaian kita, ngedidik selama ini. Tapi saya sudah mendidik, tuh dari wajahnya. Saya sudah suruh sabar, sabar. Tuh kan. Jangan-jangan kita cuma nyuruh sholat tapi nggak memberikan bukti bagaimana indahnya akhlak orang yang sholat. Bu, jangan-jangan anak melihat, ibu juga sholat, pemarah, ngomel-ngomel terus, nggak ada efeknya. Mendingan teman saya jarang sholat, suka traktir saya. Gimana kalau gitu kan? Bu, Ya. gimana? Jadi ibu yang harus tobat ya. Aneh sih Agim nih anak yang nggak sholat, saya yang tobat ya udah. Ayah-ayah wae. Memang begitu Bu. Setiap kepahitan itu diundang oleh dosa. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sudah habis waktunya. Kawan-kawan yang di Bandung, AA hari ini jadwal di TSM jam 10. Sebelumnya ada juga Ustadz. Lalu asar di Darut Tauhid ini dan isya di Darut Tauhid ini insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.